Selangga Dayuran, pendamping dari Kecamatan Weweria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi pada kesempatan ini saya akan menstimulasikan sebuah video tentang penanganan stunting modul 2 langkah 4 mengenai dampak dari stunting. Mari ikuti video saya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kelompok pembahasan mengenai penanganan stunting. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan materi, kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Jadi kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa, terus amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu, hingga pada kesempatan ini kami dapat memulai pertemuan ini dengan baik. Lindungilah kami dalam pertemuan ini, agar apa yang kami dapat, apa yang kami ajarkan pada kesempatan ini bisa berguna bagi kita semua. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ibu-ibu, ada yang mengerti tentang stunting? Jadi tentang stunting ini ada dua penyebab. Yang pertama itu penyebab tidak langsung, dan yang kedua itu penyebab langsung terjadinya stunting. Ada yang tahu tentang penyebab langsung terjadinya stunting? Bisa bacakan hasilnya. Penyebab langsung. Penyebab langsung stunting, kurangnya asupan gizi. Jadi penyebab langsung terjadinya stunting merupakan kurang asupan gizi. Jadi di sini dijelaskan bahwa gizi itu sangat penting pada bayi usia masih dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun. Asupan gizi tersebut dimaksudkan untuk menghindari atau menangani yang namanya stunting. Stunting itu merupakan anak yang gagal tumbuh atau anak yang tingginya tidak sesuai dengan umur seusianya. Jadi penyebab langsung terjadinya stunting merupakan kurang asupan gizi. Jadi di saat anak kekurangan asupan gizi, maka dalam perkembangan, dalam pertumbuhan anak tersebut akan mengalami penyakit. Misalnya diare, infeksi pada saluran pernapasan, dan penyakit jenis lainnya. Terus yang berikutnya, penyebab secara tidak langsung. Jadi ibu-ibu tolong bacakan hasil diskusi mengenai penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Penyebab tidak langsung stunting adalah kurangnya kebersihan diri, lingkungan yang buruk, kurang pemberian stimulasi. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah membacakan hasil dari penyebab langsung dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Jadi penyebab tidak langsung terjadinya stunting itu yang pertama, kurangnya pemberian stimulasi pada bayi. Jadi bayi itu perlu adanya stimulasi mulai dari dalam kandungan ibu sampai pada umur 6 tahun.
Jadi stimulasi ini bukan hanya ibu saja. Kalau seandainya ibu itu masih hamil, bukan hanya ibu saja yang memberikan stimulasi pada janinnya, tetapi janin itu membutuhkan stimulasi atau rangsangan dari seorang ayah dan keluarga. Terus yang berikutnya, kurang kebersihan diri. Jadi kebersihan diri ini mulai dengan yang pertama itu, apalagi kita sekarang memasuki musim penyakit yang disebut dengan virus COVID-19. Jadi kebersihan diri itu kita harus memulainya dengan yang pertama mencuci tangan, yang kedua mengenakan masker, dan yang berikutnya memakai jamban atau WC yang bersih dan sehat. Pada anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan sejak masa kandungan, maka anak akan mendapatkan pertumbuhan anak tersebut akan terhambat. Dan pada seusia anak-anak, boleh dikatakan anak tersebut akan mengalami stunting, gagal tumbuh. Di depan ini ada gambar sebuah pohon. Di pohon tersebut ada yang namanya daun, batang, dan juga buah. Mengenai stunting, sama halnya dengan kita memelihara sebuah pohon. Apabila pohon tersebut batangnya bagus, bunganya bagus, maka akan menghasilkan buah yang bagus pula. Sebaliknya, kalau seandainya pohon tersebut tumbuh secara tidak baik atau kurangnya perawatan dari mama-mama sekalian, maka pohon tersebut akan mengalami gagal tumbuh. Jadi otomatis pohon tersebut tidak akan berbuah pada akhirnya. Jadi penyebab stunting yang pertama itu perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orang tua. Dalam halnya mencegah anak agar tidak stunting. Jadi tadi ibu-ibu sekalian sudah menjawab mengenai penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Jadi penyebab langsung stunting tersebut sudah dibacakan tadi, yaitu merupakan secara langsung itu merupakan kurang asupan gizi. Dan dapat menyebabkan penyakit secara berulang, misalnya diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Jadi tadi juga sudah menjawab tentang penyebab tidak langsung stunting, yaitu kurang pemberian stimulasi atau rangsangan, serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk. Jadi kurang gizi itu dimulai dari remaja biasanya, yang bisa menyebabkan putaran gizi saat ibu itu hamil, menyusui, sehingga dapat menyebabkan stunting. Yang berikutnya, jadi kalau seandainya ibu-ibu kurang atau tidak pernah mengikuti posyandu, di sini anak juga kurang yang namanya imunisasi. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak muda sakit sehingga menyebabkan stunting. Yang berikutnya tadi juga sudah dijelaskan mengenai tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Apabila tangan kita kotor, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh
sehingga anak mudah sakit dan dapat menyebabkan stunting. Jadi tadi juga sudah dianjurkan agar memiliki jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu maksudnya agar WC yang bersih, sehingga buang air besar sembarangan menjadi sumber penularan penyakit. Karena lingkungan tidak sehat sehingga anak juga mudah sakit dan menyebabkan stunting. Jadi di penyebab tidak langsung stunting tadi, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak, maka anak yang tidak mendapatkan stimulasi akan menghambat perkembangan pertumbuhannya. Anak tersebut tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya. Jadi stimulasi itu bukan hanya dari ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang melahirkan serta membesarkan anak, tetapi stimulasi itu perlu dilakukan dari seorang ayah atau juga keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi kita berikan aplaus untuk kedua ibu tadi yang telah memberikan jawaban mengenai penyebab langsung terjadinya stunting dan juga penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Kita berikan aplaus. Lanjut ibu-ibu ya. Lanjut. Jadi kita masuk berikutnya, dampak dari stunting. Jadi stunting itu merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, atau pertumbuhan itu tidak sesuai dengan seusianya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia produktif. Kemudian dampak dari jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan pertemuan mengenai stunting dan sudah menjawab penyebab langsung dan tidak langsung terjadinya stunting. Jadi setelah kita pulang ke rumah kita masing-masing, jadi kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari di sini, dan juga kita harus memulai hidup sehat dan bersih mulai dari sekarang. Jadi ini untuk kepentingan anak-anak kita sekalian, agar jangan sampai nanti tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi jangan lupa di saat sampai di rumah, tolong praktekkan secara baik-baik tentang stunting ini. Jangan sampai kita juga nanti akan mengalami hal yang tidak baik pada akhirnya.
ibu-ibu sekalian, sudah mengerti semua tentang stunting ini? Sudah. Sudah. Jadi kalau sudah, jangan lupa nanti kita setelah selesai ini atau setelah kita kembali, kita mempraktekkan apa yang telah kita dengar untuk ini hari. Jadi sebelum kita pulang, tadi kita telah memulainya dengan doa, dan setelah selesai pertemuan ini kita juga mengakhiri dengan doa. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.